Terima kasih. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah 3D modeling lanjutan ya. Setelah UTS kita akan melanjutkan ke uh, materi mengenai rigging ya, sama nanti akan ada uh, binding ya. Jadi akan ada pembuatan tulang-tulang di objek, kemudian akan kita bandingkan dengan skinnya nanti. Oke, untuk materi itu sudah saya upload di Google Drive ya. Nah, di akun mahasiswanya kalian, webnya itu, kalian bisa langsung nge-link ke sini ya. Bisa langsung lihat di sini, di mata kuliah 3D modeling lanjutan, ada folder bahan modeling, ada RPS dan tutorial-tutorialnya. Kemudian untuk bahan rigging sama bending ini akan kita gunakan di sini ya, bahan modeling, ada CAD sama ada Batman ya. Di CAD itu coba kita lihat. Nah, itu ada JPEG-nya sama ada file OBJ-nya. Jadi sesuai sama tutorialnya, nanti ikutin aja langkah-langkahnya ya. Nah, kalian bisa ini ya, bisa download per foldernya langsung ya, klik kanan langsung di download aja langsung gitu. Jadi nggak usah per file, jadi per folder aja langsung. Nah, kemudian untuk tutorialnya ini di sini ya, kita akan masuk ke rigging cat with animation ya. Jadi akan membuat rangka dari kucing dengan animasi ya. Jadi bisa bergerak ya. Nah, kemudian langkah pertama kita akan import modelnya ke area kerja Maya ya. Jadi yang kita gunakan adalah format .mbj atau .obj ya. Jadi kalau di folder ini ya, di Google Drive ini, nah di situ kita pakai yang file obj-nya ini ya. Kalau tidak ada yang .mb, pakai yang .obj aja. Nah, kita gunakan import ya, fungsi import. Jadi masuk ke file, kemudian import aja. Masuk ke file, kemudian import, kemudian cari di mana kalian nyimpen kucingnya yang tadi ya. Nah, kita coba sini cat, ini cat ya. Nah, file obj ini yang akan kita import, kemudian open. Nah, setelah diimport dia akan seperti ini ya. Nah, jadi posisinya terbalik seperti ini. Itu dari bawaan objek 3D-nya. Jadi kita harus meratakannya terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa rata ya, tegak. Kita bisa ini ya, pakai rotate tool atau ke atribut editornya bisa setting langsung. Klik objeknya, kemudian rotate tool. Ini ya. Nah, kita lihat di atribut editor, di layer editor ya. Berarti rotate X-nya yang kita rubah menjadi minus 90. Kemudian rotate Y-nya 0. Ini 0 juga. Nah, jadi sudah tegak lurus ya. Tegak lurus. Kemudian mungkin kita bisa perkecil pakai scale tool ya. Kita kecilin aja sedikit. Nah, jadi seperti ini. Kemudian apa lagi? Nah, objek itu belum memiliki skin ya, ataupun kulitnya. Sedangkan di folder ini kita sudah punya kulit dari si kucing. Jadi kita bisa memasukkannya, menempelkannya ya ke objeknya itu. Kemudian
Untuk memasukkannya itu kita perlu menggunakan fungsi atribut editor ya. Jadi kalau di Maya-nya kalian belum ada, kita bisa masuk ke window, kemudian atribut editor. Window ya. Kemudian atribut editor ini ya. Kemudian diklik nanti, nanti akan muncul di sebelah kanan sini ya. Klik dulu objeknya, nanti baru ada propertinya. Masuk ke tab paling akhir ya, sesuai dengan nama dari masing-masing objek. Kita masuk ke yang terakhir sini. Nah, kita ada urutan 1, 2, 3. Kita pilih yang terakhir, tab terakhir. Kemudian klik icon play di sini di bagian color ya. Cari di common material attribute ini, ada bagian color, ada tombol icon play di sini. Jadi kita klik yang play-nya ini. Nah, kemudian pada tab pertama di bagian file attribute, nah ini file attribute ya. Scroll ke bawah dan browse lokasi dan image screen yang akan kita berikan. Mencari yang ada scroll ataupun browse-nya ini. Di sini kita klik icon foldernya, kemudian kita cari di mana kita nyimpen skin itu ya. Cat diffuse ya. Nah, ini yang warna abu-abu, ini yang berwarna. Kemudian kita open aja. Nah, kemudian jika objek belum juga menampilkan skinnya ya, kalau kita lihat di sini klik sembarang aja. Ini kan belum ya, belum muncul kulitnya ya. Nah, kita bisa klik tombol tekstur di menu bar. Cari yang ini, tombol tekstur. Nah, jadi skinnya itu kulitnya bisa langsung nempel di sini. Dengan cara yang sama kita bisa menghilangkannya. Kemudian kita masuk ke bagian rigging ya. Nah, jadi kalau rigging ini sudah buat kerangka dari objeknya itu. Ganti set menu menjadi animation. Ini ya, pastikan rubah ke animation. Kemudian pada menu skeleton, kita pilih join tool. Nah, skeleton. Kemudian join tool. Nah, tanda kalau join tool itu sudah aktif, akan muncul icon lambang di sini ya, join tool itu. Kemudian kita juga bisa pakai sini ya, nggak perlu masuk dari menu skeleton join tool, bisa dari sini langsung untuk pilih join tool. Nah, kita pindah ke perspektif kamera samping ya. Kemudian kita buat untuk tampilan rangka-rangkanya itu seperti tutorial saja. Kita pakai kamera samping sini. Ini sama ya. Kalau mau memberi tekstur, kita pilih yang ini, nah gitu ya. Kalau nggak mau, tinggal hilangkan. Kemudian join toolnya tadi, kita tentukan yang pertama itu di titik yang mana. Nah, jadi sebelum kita menentukan titik yang pertama, kita harus memahami dulu mana sendi ya, titik yang utama dari objek yang akan kita buat. Jadi kalau yang hewan kaki 4 beda ya dengan hewan kaki 2. Manusia beda sama yang hewan kayak gitu ya. Jadi kita harus menentukan mana yang titik
pertamanya itu yang utamanya. Jadi anatomi tubuh itu juga berperan di penentuan titik ini. Nah, kita ikutin saja tutorialnya. Kita tentukan titik yang pertama itu adalah di bagian sininya. Ya. Kita pakai itu, klik aja di sini kira-kira ya. Nah, ini kan tidak kelihatan. Nah, untuk memperlihatkannya, kita bisa pakai wireframe ya, atau tekan tombol 5 atau 4 ya, untuk membuat objek menjadi mode wireframe ya, atau kita bisa pakai mode X-ray ya. Masuk ke menu shading sini, pilih yang X-ray atau di sini X-ray. Nah, kalau kayak gini ini udah kelihatan bisa ya. Jadi titik ini berada di dalam body dari si kucingnya. Jadi dari luar itu tidak kelihatan. Dengan menggunakan mode X-ray itu kita bisa melihat tembus ke dalam, atau pakai mode wireframe. Oke, selanjutnya, nah ukurannya, kalau yang di tutorial itu kan kebesaran ya, besar sekali. Sedangkan kalau yang di sini itu terlalu kecil ya. Nah, jadi kita bisa mengatur ukuran dari join tool tadi ya. Masuk ke menu display animation. Display animation. Kemudian pilih yang join size. Nah, kita bisa memperbesarnya di sini. Kira-kira aja, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Kira-kira segini deh. Ya, oke, kalau udah ditutup aja. Kemudian sudah, kita buat kurang lebih 8 titik ya, seperti ini. Mulai dari titik yang pertama tadi, kita klik sekali ya. Klik sekali di sini, klik sekali, terus sampai di sini. Sampai ke mata ya. Jadi ini kan masih join toolnya masih aktif ya. Jadi kita tinggal lanjutin aja, klik sekali sini, klik sekali di sini, ini, ini sampai ke mata. Nah, kalau sudah, tekan tombol enter aja. Nah, jadi join toolnya itu sudah selesai digunakan ya. Karena kalau kita tidak tekan tombol enter, ketika kita klik sembarang itu akan terus muncul join-join yang baru. Nah, fungsi dari join tool itu sendiri, kalau kita klik di sini, hanya join ini yang terseleksi. Kalau kita kliknya di sini, berarti dari titik ini sampai titik ujung itu yang terseleksi. Kalau kita klik di titik yang pertama, itu seluruh joinnya akan terseleksi. Itu yang bedanya. Kemudian kita buat lagi join dengan klik icon di sebelah kirinya tadi kan. Kemudian kita buat kayak gini ya. Tadi kan masih sampai sini ya. Nah, sudah sampai sini. Kemudian kita buat lagi 2 titik yang baru. Oh sorry, kita buat 2 titik yang baru di bagian bawah sini, bukan yang atas ini. Kita buat 2 titik sini untuk tulang rahangnya dia. Ini klik lagi join tool sini, klik sekali di sini, klik sekali di sini, kemudian enter ya. Kemudian nah, untuk menyambungkannya ini, nah itu kita bisa pakai fungsi parent ya. Kita seleksi ya. Jadi seleksi itu kita tinggal klik aja join yang pertama ya, sini. Kemudian
sambil menekan tombol shift ya, kita tekan mana join yang mau dihubungkan. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, gitu ya. Tekan tombol shift, baru diklik sini. Nah, nanti kedua join ini akan terseleksi. Baru kita tekan tombol huruf P. Nah, nanti secara otomatis join baru akan terbentuk ya. Jadi si join yang ini itu sudah merupakan parent dari ketiga titik yang lain. Itu ya. Itu untuk menghubungkannya. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi join dari pinggul ke arah ekor. Dari sini terus sampai ke ujung ekornya. Kita klik join tuh di sini ya. Satu, dua, kira-kira aja ya. Mau berapa titik? Sebenarnya kalau ini semakin banyak titiknya semakin lentur ya ekor dari si kucing. Karena kita tahu sendiri kalau ekor kucing itu kan bisa melingkar ya. Jadi harus makin banyak sendinya di sini. Kemudian enter, jangan lupa enter ya. Pastikan join yang telah dibuat berada di tengah-tengah. Atau kita bisa parentkan ini dulu ya, kita gabungkan dulu. Nah, kita seleksi ini, kemudian seleksi ini, baru tekan tombol huruf P. Nah, ini sudah terhubung seluruhnya. Jadi untuk join-join yang sudah kita buat, mana parent utamanya? Berarti yang ini. Nah, bukan sebelahnya sini, bukan sebelahnya sini, bukan sini. Ini bukan, tapi di sini. Nah, pastikan itu sudah di tengah-tengah. Jadi kita bisa masuk ke kamera depan sini, bisa pakai X-ray. Nah, itu ini sudah di tengah-tengah kan ya. Atau bisa pakai yang 3D X-ray. Dan kita bisa lihat sudah di tengah ya berarti ya. Oke. Nah, kemudian kita buat join untuk yang bagian kaki ya. Kita pakai kamera yang samping, ini. Kita buatnya seperti apa, kita pilih dari sini. Satu, dua, itu sesuai dengan sendi-sendinya dia ya. Tentukan satu di sini, dua, tiga, empat, lima. Kemudian nah kita geser ya, karena ini kan pasti berada di tengah objek ya. Kita geser pakai kamera depan. Nah, jika dirasa sulit untuk melakukan seleksi, kita bisa pakai yang 3D. Kita seleksi dulu, baru pindah ke kamera sini, baru kita geser.